Halo, jumpa lagi. Masih di Didi Channel atau Didi Channel 4094 lebih tepatnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, karena subscribe itu gratis, kata Bang Atta. Kali ini sesi cerita horor creepypasta kembali hadir. Judul Pulang. Ide cerita oleh Didi Channel 4094. Membaca cerita Didi Channel 4094. Sepanjang hari itu aku merasa sangat lelah. Pekerjaan di kantor menumpuk dan aku harus lembur. Bosku berkata, kalau mau awet bekerja di sini, jangan menolak kalau disuruh lembur. Masa kontrak kerjaku akan berakhir bulan depan, dan aku sedang melakukan berbagai macam bentuk diplomasi agar si bos mau memperpanjang kontrak kerjaku sebagai teknisi komputer untuk 3 tahun ke depan di perusahaan yang dipimpinnya. Jadilah aku lembur seorang diri di ruangan dengan penerangan lampu agak redup malam itu. Diiringi suara ketikan keyboard, sesekali aku berkata, "Sial," karena lampu yang tiba-tiba padam. Tapi hanya sebentar lampu itu padam. Sesaat kemudian lampu itu kembali menyala. Bikin kaget saja pikirku. Setelah seluruh pekerjaanku selesai, saat melirik arloji di pergelangan tanganku, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Sial, kurapikan seluruh berkas-berkas di atas meja dan memasukkannya ke dalam tas gemblok milikku, sambil sesekali menengok ke arah jendela kaca yang berada di belakang punggungku, karena aku merasa ada orang yang sedang memperhatikanku dari jendela kaca gedung itu. Tapi sepertinya itu hanya perasaanku saja, karena setelah melihat ke arah jendela kaca itu, aku tidak melihat siapapun di sana. Hanya ada langit gelap tanpa cahaya bulan. Tak, 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 suara langkah kakiku seperti menggema di setiap anak tangga yang kuinjak, yang membawaku meninggalkan lantai 1, tempat di mana aku keluar dari lift tadi, menuju lantai ground di mana aku memarkirkan sepeda motorku. Lantai ground itu luas dengan pencahayaan remang-remang. Lantai, dinding, dan atapnya semuanya berwarna abu-abu suram. Tidak ada suara apapun di lantai ground yang luas itu. Bahkan suara tikus atau suara dengungan nyamuk pun tidak terdengar di sana, membuat detak jantungku terasa terdengar lebih keras karena kesunyian yang menyelubungi ruangan beratap dan berlantai terbuat dari beton itu. Keheningan ruangan lantai ground terasa berdenyut-denyut di kepalaku. Tidak lama aku menemukan motor metikku yang terparkir sendiri di dekat dinding lantai ground yang berbau seperti bau kencing tikus. Saat aku sedang merogoh saku celana untuk mencari kunci motor, saat itu terdengar suara langkah kaki di belakangku. "Siapa?" kataku sambil menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun di belakangku. Dan suara langkah kaki itu pun tiba-tiba begitu saja berhenti. Aku kembali merogoh saku celana dan menarik keluar kunci motor, dan kemudian cering, sial, kunci motorku terjatuh. Tidak tahu apa kalau aku ingin cepat-cepat pergi dari rantai ground yang tampak horor ini. Aku berjongkok dan mencari-cari kunci motorku yang terjatuh tadi, dan saat itulah aku melihat sepasang kaki tanpa menggunakan sepatu atau sendal berdiri di hadapanku yang sedang berjongkok mencari kunci yang jatuh tadi. Siapa ini? Pikirku. Orang aneh mana yang berkeliaran tanpa alas kaki di ruangan parkir gedung berlantai 23, gedung Santos saja ya. Saat aku mengalihkan pandanganku secara perlahan dari sepasang kaki tanpa alas, kemudian ke celana panjang kusam berwarna gelap, lalu ke meja kerja berwarna putih murahan yang tampak lusuh, sampai ke wajah pria itu, tiba-tiba aku berteriak, "Ah!" sambil jatuh terduduk di lantai. Pria itu berwajah pucat, bahkan sangat pucat, seolah-olah seluruh darahnya baru saja ia sumbangkan ke PMI. Sementara kedua matanya yang besar tampak terbuka lebar, dan senyumnya menyeringai yang tampak tidak cocok di wajahnya yang terkesan datar tanpa emosi. "Hehehe, kau takut ya?" kata pria itu. Aku tidak bisa menjawab pertanyaannya,
karena terlalu terkejut melihat wajah pria itu yang sangat tampak tidak seperti manusia. Hehehe. Tadinya aku pikir aku melihat manusia di sini. Pria itu melanjutkan kalimatnya. Jadi aku cepat-cepat datang ke sini. Kupikir aku bisa bermain-main dengan manusia di sini. Sudah lama aku tidak mengganggu manusia. Hehehe. Ternyata itu kau. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Hehehe. Kebingunganku belum juga hilang dengan kemunculan pria berwajah pucat itu. Namun tiba-tiba saja ia pergi berjalan begitu saja dan tampak menghilang di telan kegelapan sudut ruangan ground yang minim pencahayaan lampu itu. Orang gila, pikirku. Ngomong apa dia tadi? Dia kira aku bukan manusia apa? Jelas-jelas dia yang berwajah aneh seperti bukan manusia. Aku segera meraih kunci motorku yang terjatuh. Aku bangkit dan menstarter motorku. Sesaat kemudian aku melaju dengan motor matiku, meninggalkan ruangan ground yang memiliki aura mengerikan itu. Perjalanan dari gedung tempatku bekerja menuju rumah memakan waktu 1 jam lamanya. Tetapi perjalanan itu terasa lebih singkat karena kondisi jalan yang kulalui yang tampak sepi dan hening. Memasuki jalan besar dekat gang rumahku, aku dikejutkan dengan mobil ambulan yang melaju kencang dari arah berlawanan yang hampir saja menabrakku. Wiu, wiu, wiu. Suara sirene itu meraung-raung memecah kesunyian malam. Dasar supir tolol, umpatku. Aku berbelok memasuki gang kecil menuju rumah kontrakanku. Di gang itu aku melihat bendera kuning yang pegangan kayu benderanya terikat pada pagar besi milik rumah salah seorang warga yang paling dekat dengan mulut gang. Siapa yang meninggal? Padahal tadi jam 7 pagi saat aku berangkat kerja, aku tidak melihat ada bendera kuning di gang. Sepeda motorku melaju perlahan, menyusuri jalan kecil mendekati pagar besi rumah kontrakanku. Rumah berlantai 2 dengan banyak jendela itu tampak gelap. Aku memarkirkan motor metikku di depan pintu pagar besi. Karena pintu pagar itu sudah digembok. Kenapa digembok sih? Aku kan belum pulang. Dan jantungku terasa berhenti berdetak seketika ketika aku melihat di halaman dekat pintu rumah kontrakanku tampak sebuah motor metik yang sudah ringsek berlumuran darah terparkir begitu saja. Aku juga melihat tas gemblok berlumuran darah yang bentuk dan warnanya mirip dengan tas gemblok milikku. Motor dan tas siapa itu? Pikirku. Aku melirik plat nomor motor yang ringsek itu dengan perasaan berdebar dan terkejut mendapati kalau nomornya adalah B1324. Lah, itu kan nomor motorku. Sekian dan terima kasih.